Di lereng Gunung Ciremai berdiri sebuah bangunan bersejarah yang didirikan Pangeran Sadewa Madrais, putra Pangeran Alibasa dan Ibu Ratu Kastewi dari Kepangeranan Gebang Kinatar, Cirebon Timur. Setelah Keraton Gebang Kinatar di bumi hanguskan akibat pemberontakan melawan VOC dan tanam paksa, Madrais dititipkan oleh orang tuanya kepada Ku Cigugur, Ki Sastra Wadana. Cigugur dipilih karena menjadi wilayah transit pasukan Mataram yang bersekutu dengan Gebang dalam melawan terhadap Belanda di Batavia. Dalam masa penjajahan, kebangkitan spiritual Pangeran Sadewa Madrais hadir sebagai cahaya yang membebaskan jiwa dari belenggu kolonialisme. Ia menggali kesadaran hukum asali sebagai tujuan perjuangan yang harus tertanam di hati manusia. Beliau pun meneguhkan diri untuk membangkitkan tuntunan ajaran para leluhur, sehingga beliau juga dikenal sebagai pendiri agama Jawa Sunda. Namun perjuangan itu penuh tantangan, hingga Belanda memenjarakannya sebagai tahanan politik di Bovendigul, Papua, karena menganggap ajarannya mengancam misi penjajahan. Pangeran Madrais wafat tahun 1939 pada usia 107 tahun. Perjuangan dan spirit ajaran ADS dilanjutkan oleh Pangeran Tejabuana sebagai putra laki-laki dari pernikahan Pangeran Madrais dan Ibu Ratu Sitiama. Setelah kemerdekaan, ajaran ADS masih dianggap berbahaya karena pengaruh politik Divide et Impera Belanda, sehingga distigmatisasi sebagai ajaran sesat penyembah api. Padahal ADS sejatinya menuntun manusia pada kesejatian diri, menolak segala bentuk penjajahan fisik maupun spiritual sebagai wujud iman kepada Sang Hyang Cipta. Serangan terhadap ADS mengakibatkan terjadinya persekusi yang dilakukan oleh gerombolan DITII yang membakar gedung Paseban sebagai pusat ADS. Pada tahun 1955, Pangeran Tejabuana berpindah-pindah untuk mengungsi bersama keluarga ke Bandung, yang selanjutnya menetap di Cirebon. Tahun 1964, situasi kondisi politik Indonesia sangat carut-marut. Para penganut agama leluhur banyak disasar untuk dipersekusi dengan tuduhan komunis. Bertubi-tubi, Pangeran Tejabuana pun mendapatkan fitnah melakukan pemerasan karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan Pangeran Tejabuana terancam di penjara. Akan tetapi, dikarenakan kondisi Pangeran Tejabuana sakit, maka Pangeran Jatikusuma sebagai putra laki-laki pertama menggantikan posisi ayahandanya sebagai bentuk pengorbanan dan pengabdiannya kepada orang tuanya. Pada saat Pangeran Jatikusuma di penjara dan Pangeran Tejabuana sakit, dalam situasi kondisi yang mengancam keselamatan para pengikutnya, pengikut ADS yang dikriminalisasi, sebagai pimpinan ADS, Pangeran Tejabuana dengan terpaksa membubarkan ADS sebagai organisasi. Ini awal sejarah para pengikut ADS berpindah menganut beberapa agama yang ada, seperti Katolik, Kristen, dan Islam. Akan tetapi, Pangeran Tejabuana pun menyampaikan dawuh, lir ibarat ngiuhan dina camara bodas, atau lir ibarat nyampaikeun baju dina pager batur. Ini dapat dimaknai sebagai upaya penyelamatan dalam kondisi terdesak dan dapat kembali setelah kondisi membaik. Menyikapi situasi kondisi terkait dengan bubarnya ADS, Pangeran Tejabuana mengeluarkan sebuah kebijakan yang juga merupakan amanat dari Pangeran Madrais untuk melakukan upaya penyelamatan aset peninggalan Pangeran Madrais,
agar dihibahkan menjadi milik komunal rakyat Sunda. Sehingga pada tahun yang sama, 1964, Pangeran Teja Buana menindaklanjuti upacara penyerahan hibah aset berupa tanah, bangunan, dan barang bersejarah milik Pangeran Madrais sebagai pimpinan ADS dihibahkan menjadi milik komunal rakyat Sunda. Pada tahun 1978, Pangeran Teja Buana wafat di usia 86 tahun, meninggalkan 4 putra dan 6 putri. 3 putri pertama lahir dari pernikahannya dengan Ratu Arinta, yaitu Ibu Ratu Pusarnawangsasih, Ibu Ratu Dewi Kencana Puri, dan Ibu Ratu Siti Jenar. 2 tahun setelah Ibu Ratu Arinta wafat, Pangeran Teja Buana menikah kembali dengan Ibu Ratu Siti Saudah. Dari Ibu Ratu Siti Saudah, beliau memiliki 4 putra dan 3 putri, yaitu Ibu Ratu Putri Rara Santang Manguntapa, Pangeran Jatikusuma, Ibu Ratu Siti Sondari, Ibu Ratu Duryat Purwaningsih, Pangeran Sadewa, Pangeran Wisnu, dan Pangeran Wisa Jakapanungkas. Sebagai putra laki-laki pertama, Pangeran Jatikusuma melanjutkan tampuk kepemimpinan dari Pangeran Teja Buana. Sejak muda, Pangeran Jatikusuma ditempa disiplin ayahandanya hingga tumbuh sebagai pribadi tangguh, peduli pendidikan, seni, dan budaya. Bersama istrinya, Ibu Ratu Emalia Wigarningsih, ia mendirikan Yayasan Pendidikan Trimulya dan SMP swasta pertama di Kabupaten Kuningan pada tahun 1958 dengan mengorbankan mas kawin pernikahannya. Pada tahun 1969, ia juga mendirikan Lingkung Seni Purwawirahma untuk melestarikan seni tari, gamelan, dan tembang, sekaligus membangun kembali semangat masyarakat yang terpuruk oleh stigma. Melalui seni sebagai bahasa universal perdamaian, Purwawirahma berkembang menjadi ruang pengenalan budaya Sunda dan memperkaya tradisi serentahun di Cigugur. Kiprah Pangeran Jatikusuma akan kepedulian terhadap sejarah dan budaya menjadi awal keterlibatan beliau dalam proyek penelitian arkeologi nasional. Ia ditunjuk sebagai teknoarkeolog dalam kegiatan penelitian sebaran artefak kebudayaan di wilayah Kuningan dan sekitarnya oleh Dirjen Sejarah dan Purbakala. Pada saat itu, ditemukanlah situs Taman Purbakala Cipari beserta peninggalan artefak-artefak masa megalitikum. Atas kontribusinya menata ulang situs Purbakala, terbukalah kesempatan beliau untuk memperjuangkan pengajuan pencagar budayaan kawasan Paseban Tripanca Tunggal kepada Dirjen Kebudayaan, sehingga pada tahun 1976 akhirnya ditetapkan Cagar Budaya Nasional sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi oleh undang-undang. Pada masa kepemimpinan Pangeran Jatikusuma, ia melanjutkan amanat leluhurnya untuk kembali, bukan mundur ke masa lalu, tetapi maju dengan ingatan yang jernih, mengenali jati diri, membuka kembali pintu lama yang terkunci, bukan untuk menentang zaman, tapi menolak untuk dilupakan. Kembali ke masa lalu mengingatkan kita bahwa sebelum menyembah ke arah luar, kita pernah menyembah dengan rasa pada alam, pada hidup, dan pada hati yang jernih. Pada tahun 1980, Pangeran Jatikusuma lantas mendirikan paguyuban adat cara karuhun urang, Patsku. Namun Patsku segera distigmatisasi sebagai aliran sesat dan dianggap sama dengan ADS, sehingga melalui SK Kejati Jawa Barat nomor 44, seluruh kegiatannya termasuk upacara serentahun dilarang. Meski menghadapi tekanan dan diskriminasi, Pangeran Jatikusuma tidak melawan secara frontal,
melainkan bertahan dengan melestarikan tradisi secara tertutup, seperti upacara pengupasan padi dalam keluarga yang berlangsung selama 17 tahun, hingga menjadi simbol keteguhan iman di tengah penindasan. Pembubaran Patsku meninggalkan sejarah kelam dengan pelarangan upacara adat Serentahun di Cigugur. Tahun 1996, diskriminasi semakin terasa ketika negara menolak mencatat pernikahan putra Pangeran Jatikusuma, sehingga memicu gugatan ke PT UN dan menjadi isu nasional. Penolakan itu memperkuat stigma bahwa pernikahan adat adalah pernikahan liar. Namun, kasus ini mendapat perhatian Gus Dur yang menegaskan bahwa adat adalah entitas hukum dan spiritualitas agama. Peristiwa tersebut juga menjadi momentum lahirnya jaringan lintas agama dan kepercayaan untuk memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia. Pasca tragedi Mei 1998, para tokoh agama nasional mendorong negara hadir dalam memulihkan korban melalui deklarasi Ciganjur yang difasilitasi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam kondisi ini, Pangeran Jatikusuma turut aktif dan bersama para tokoh reformasi dan tokoh lintas agama, di antaranya Megawati Soekarno Putri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kardinal Julius Darmoatmojo, Biku Panyafaro, Ibu Gedong Bagus Oke, Chandra Setiawan, Suster Helena. Ruang perjumpaan para tokoh agama nasional akhirnya mendorong berdirinya Madya serta ICRP. Menyikapi konflik agama dan etnis yang meluas, Pangeran Jatikusuma melalui Yayasan Trimulya bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menggelar dialog elemen bangsa bertema peran masyarakat adat dalam menjawab tantangan krisis multidimensi tahun 1999 di Paseban Tripancatunggal. Forum ini menegaskan peran vital masyarakat adat menjadi momentum kebangkitan kebebasan berekspresi budaya serta mendorong perdamaian atas konflik SARA, Dayak Madura, Ambon Aceh. Pada saat itu pula, Serentahun kembali dapat dilaksanakan dengan dukungan tokoh reformasi. Konsolidasi berlanjut tahun berikutnya di Taman Mini Indonesia Indah bertema Bersatu dalam Kebinekaan dengan partisipasi komunitas adat dari Aceh hingga Papua. Era reformasi membuka ruang informasi berimbang dan dialog setara, sehingga eksistensi masyarakat adat semakin mendapat perhatian nasional. Pangeran Jatikusuma hadir sebagai Dewan Penasehat ICRP dalam World Conference on Religion and Peace di New York tahun 2000 dan di Bangkok tahun 2002, serta menjadi deklarator pendiri Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika tahun 2008. Eksistensinya juga diakui melalui Forum Silaturahmi Keraton Nusantara sebagai anggota ke-129, mengibarkan panji Kepangeranan Gebang Kinatar, dan pada tahun 2013, Pangeran Jatikusuma beserta ribuan masyarakat adat hadir dalam pagelaran agung Keraton Sedunia di Jakarta. Pangeran Jatikusuma tidak hanya bergerak dalam konsolidasi, tetapi juga memperkuat ajaran adat melalui budaya. Ia menciptakan aksara Sunda Wanda Anyar sebagai warisan intelektual untuk memperkuat identitas komunal dengan filosofi kesederhanaan, kelugasan, dan kesetaraan. Selain menciptakan aksara, Pangeran Jatikusuma menginisiasi seni membatik komunitas adat dengan mengambil motif dari relief Paseban Tripancatunggal. Bagi warga adat, membatik menjadi proses kontemplasi karena setiap motif batik Paseban mengandung tuntunan filosofi yang harus dipahami dan dihayati. Dedikasi Pangeran Jatikusuma sebagai pemangku adat Akur Sunda Wiwitan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain
Anugerah Kebudayaan dari Kemendikbud RI 2018, Ikon Prestasi Pancasila, kategori Social Entrepreneur dari BPIP 2019, serta Nugra Jasa Dharma Pustaloka sebagai pelestari naskah kuno peninggalan Pangeran Madrais berjumlah sekitar 100.000 halaman tulisan tangan otentik. Meski mendapat pengakuan nasional dan regional, Pangeran Jatikusuma dan masyarakat Akur Sunda Wiwitan tetap menghadapi tantangan di tingkat lokal akibat politik penguasa setempat. Penolakan terhadap penetapan masyarakat hukum adat mendelegitimasi keberadaan mereka hingga terjadi perampasan tanah adat tahun 2018 dan penyegelan bakal makam Pangeran Jatikusuma 2020. Peristiwa ini dinilai sebagai pelanggaran HAM berat dan menjadi sorotan media internasional. Dalam mempersiapkan estafet kepemimpinan pada tahun 2012, saat beliau berusia 80 tahun, Pangeran Jatikusuma menyampaikan dawuhnya bahwa semua putra-putrinya memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan dalam menjunjung nilai kemanusiaan dan mengangkat martabat kebangsaan, serta telah memberikan pendelegasian pembagian tugas bagi para putra-putrinya. Perjuangan Pangeran Jatikusuma tidak pernah berhenti, bahkan sampai akhir hayatnya, beliau mempersiapkan masa purna tugas kehidupannya dengan tetap mewariskan pesan terbaik yang patut untuk dipahami menjadi penuntun perjalanan peradaban bangsa. Batu Satangtung dipilih sebagai simbol keteguhan, simbol keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Simbol Batu Satangtung adalah simbol perjalanan ruh menuju asal, lambang kesinambungan hidup serta tegaknya nilai-nilai luhur yang abadi.